Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah-Nya bagi kita, hari yang baru, anugerah Tuhan yang baru, kemurahan Tuhan yang baru. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Hagai pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat-ayat ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan Nabi Hagai untuk umat Allah supaya mereka melanjutkan pembangunan rumah Tuhan yang sudah berhenti sekian lama, sudah tertunda sekian lama. Mereka beranggapan bahwa waktunya tidak tepat saat ini untuk membangun kembali. Mungkin ada alasan tertentu mengapa umat Tuhan merasa saat ini belum tepat dan menunda untuk melanjutkan pembangunan. Alasannya bisa saja karena situasi politik yang sedang dialami bangsa ini. Mungkin juga bisa alasan ekonomi yang dialami oleh umat Tuhan, sehingga mereka merasa belum waktunya untuk membangun rumah Allah. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun rumah Allah. Sekalipun di tengah tantangan, justru itu membuktikan bahwa campur tangan Tuhan itu nyata. Kalau seandainya umat Tuhan membangun di tengah-tengah situasi yang serba tersedia, semua serba bisa dikatakan berjalan dengan baik, kondisi-kondisi sekitar bisa mendukung. Bisa saja hal itu justru mengaburkan kesetiaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Justru ketika situasi tidak mendukung, tapi pada akhirnya pekerjaan itu bisa terlaksana. Itu justru kita bisa melihat dengan jelas penyertaan Tuhan dan bukti campur tangan Tuhan nyata. Berbeda sekali juga kalau saya perhatikan di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2, di mana umat Tuhan di zaman Nabi Hagai ini dengan hati Raja Daud. Daud sama mempunyai kerinduan terhadap pembangunan rumah Allah. Kalau kita melihat bagaimana respon Daud ketika melihat kondisi rumah Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ini hati Daud merasa tidak tenang selama tabut Allah belum mendapat tempat yang layak. Dia memiliki hati bagaimana rumah Tuhan ini, bait Allah ini bisa terbangun agar tabut Allah bisa mendapatkan tempat yang layak. Kalau kita melihat kembali kehidupan orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan, mereka memang takut dengan situasi politik, ada musuh-musuh yang tetap mengganggu hidup mereka. Mereka juga terganggu dengan keadaan ekonomi. Tapi justru alasan yang utama ketika kita mau bekerja, libatkan diri kita dan bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang akan bekerja ketika kita melangkah. Dia Allah yang akan menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari kita libatkan diri kita di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan untuk kita menopang pekerjaan Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kalau kita bisa membaca hasilnya, ada dalam Hagai pasal yang kedua, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sana ada hasil bagaimana ketika umat Tuhan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mengabaikannya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami masuk dalam rencana Tuhan.
pakai hidup kami, bahwa hidup kami beri hati kepada kami Tuhan untuk melayani Engkau dengan apa yang dapat kami bisa lakukan untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat gereja lokal kami Tuhan, Engkau tolong persiapan hingga pelaksanaan renovasi atap gedung gereja, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Baik cuaca maupun para pekerja, para tukang diberi hikmat, diberi keselamatan ketika mereka bekerja dan bertindak. Tuhan juga memberkati dan memberi hikmat kepada pemerintah dan pelaku bisnis di bangsa Indonesia ini dalam menyikapi kondisi ekonomi dunia, sehingga justru bangsa ini mengalami terobosan yang akan membawa keuntungan. Seluruh umat Tuhan, terlebih jemaat GPDI TW, hati dan pikirannya tetap melekat pada Tuhan dan firman-Nya. Menyikapi situasi dunia ini, jemaat makin bertumbuh dalam iman dan pengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, para diaken, para staf gembala, para aktivis, semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau pakai dan urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih, kami bersyukur sebab Tuhan menguatkan kami dan meneguhkan hati kami. Hari ini hari yang diberkati Tuhan, kami masuki dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.